Bersamaan dengan itu, Luki mendengar ada suara hembusan nafas. Itu suaranya jelas banget terdengar oleh Luki. Dari mulut kakeknya itu menyemburkan sesuatu dan semburan itu langsung muncrat ke arah wajah dan juga tubuhnya Luki. Disitulah Luki baru tahu ternyata yang disemburkan kakeknya ini adalah darah hewan. Ayahnya Luki yang mendapat kabar bahwa jenazah Mbak Ronggo ini sudah dibakar. Seisi rumah Luki itu tiba-tiba tercium aroma rambut dan juga kulit yang terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Luki yang asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman, ada baiknya kita membahas dulu tentang aliran sesat. Jadi di sini kita coba uraikan sedikit tentang apa itu aliran sesat. Jadi aliran sesat ini bisa dibilang ajaran yang tidak sesuai dengan agama yang diakui oleh negara. Seperti contohnya kalau di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Hindu, atau agama-agama besar lainnya. Nah biasanya ajaran ini atau aliran sesat ini membuat para pengikutnya itu percaya pada hal-hal yang aneh dan kadang nggak masuk akal. Bisa juga karena mereka ini mengajarkan hal-hal yang malah membuat bahaya diri mereka sendiri atau orang lain. Nah, beberapa contohnya, ada aliran yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk menjauh dari keluarga dan juga teman-teman yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Jadi di situ, mereka ini jadi hidup secara terisolasi. Mereka cuma hidup bersama orang-orang yang mengikuti aliran itu. Nah, hal ini bisa membahayakan karena hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengontrol hidup seseorang. Jadi cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Luki ini adalah cerita tentang sebuah aliran kepercayaan dan bisa dibilang ini adalah aliran sesat yang pernah dijalani oleh kakek dan neneknya dan juga pakliknya. Jadi Luki ini adalah penonton Kembara Sunyi sejak tahun 2021. Dan sejak pertama kali nonton Kembara Sunyi, Luki langsung tertarik pingin menceritakan kisah tentang kakek dan neneknya dan juga pakliknya itu yang pernah menjalani aliran kepercayaan aneh ini. Tapi memang waktu itu Luki sendiri belum ada waktu untuk menuliskan ceritanya. Sampai pada akhirnya di bulan Maret tahun 2025 kemarin, Luki mengirimkan emailnya kepada kami dan menceritakan kisah tentang kakek, nenek, dan juga pakliknya itu. Jadi kita mulai cerita ini dengan latar belakang Luki. Luki ini lahir dan besar di sebuah daerah di Boyolali, Jawa Tengah. Luki adalah anak kedua dari dua bersaudara. Mas Hanif, kakaknya Luki itu terpaut usianya 5 tahun dengan Luki. Dan dari kecil, Luki juga nggak begitu akrab dengan kakaknya ini. Nah, sejak kecil Luki cuma mengenal keluarga dari ibunya. Dia cuma taunya kakek dan neneknya dari jalur ibu. Begitupun juga dengan adik dan juga kakak-kakaknya ibu. Nah, mereka semua ini, saudara-saudara dari ibunya Luki itu, mereka semua tinggalnya rata-rata di daerah Gunung Kidul, Jogja. Sedangkan dari kecil, Luki ini nggak pernah tahu kakek dan neneknya dari jalur ayahnya.
Pernah suatu ketika, Luki bertanya kepada ibunya soal kakek dan neneknya dari jalur ayahnya. Di situ ibunya cuma bilang, ya sudah kamu sabar aja, nanti pasti ada waktunya kamu bisa ketemu sama mereka. Menurut ibunya, kakek dan neneknya Luki dari jalur ayahnya itu tinggalnya di daerah Temanggung sana. Di situ Luki tentu semakin penasaran, kenapa sampai dia remaja, pada saat itu Luki ini sudah kelas 1 SMP. Dan sekalipun waktu itu dia sudah duduk di bangku SMP, Luki ini nggak pernah ketemu sama kakek dan neneknya dari jalur ayahnya. Luki sering banget tanya ke ayahnya soal ini, tapi ayahnya itu selalu nggak mau menjawab. Dan suatu ketika, waktu Luki ini kelas 2 SMP, selain Luki ini sekolah, dia juga ikut ngaji di musola dekat rumahnya. Di musola itu Luki belajar membaca Al-Quran dan kadang-kadang juga menghafal surat-surat pendek. Hari itu hari liburan kenaikan kelas. Kalau nggak salah ingat, Luki ini libur selama semingguan. Tapi sampai hari itu, Luki sendiri belum mendapat kabar dari orang tuanya hari itu mereka mau kemana. Jadi liburan kali itu mereka mau kemana Luki belum tahu. Karena setahu Luki biasanya, ketika Luki ini liburan sekolah, orang tuanya itu selalu mengajak Luki dan juga kakaknya pergi ke Gunung Kidul, ke kampung halaman ibunya. Jadi malam itu dia pergi ke musola untuk ngaji. Setelah mengaji seperti biasa ada ustadz yang ceramah di situ. Ceramah ini biasanya berlangsung sebentar sambil menunggu adzan Isya berkumandang. Pada saat itu ustadz ini membahas tentang surat Yasin. Dan sang ustadz di situ menyampaikan bahwa ketika ada orang yang sakit atau ada orang yang mendekati kematiannya, bacakanlah Quran dan baiknya bacakan surat Yasin untuk mereka. Nah, ketika mendengar ceramah ini, Luki itu langsung membuka Al-Quran, dia membuka surat Yasin. Bagi Luki, surat Yasin ini adalah surat yang sangat familiar. Dia sudah hafal sampai sekitar 10 ayat. Ini bukan karena dia sendiri niat menghafal surat Yasin itu, karena dia sering mengikuti tahlilan ketika ada tetangganya yang meninggal. Dan setiap kali tahlilan, ini surat Yasin itu selalu dibacakan. Jadi hal inilah yang membuat Luki itu akhirnya terbiasa membaca surat Yasin dan akhirnya dia hafal dengan sendirinya. Nah, setelah ceramah Ustadz ini selesai, adzan Isya berkumandang, anak-anak seusia Luki dan usia di bawahnya itu berbondong-bondong mengambil air wudhu dan siap-siap untuk sholat Isya. Dan setelah sholat Isya, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Luki ini ngelihat pemandangan yang nggak biasa. Jadi di situ, bapak dan juga ibunya, serta Mas Hanif, kakaknya Luki ini, mereka lagi berkemas. Beberapa barang itu terlihat dipersiapkan, termasuk barang-barangnya Luki ini sudah disiapkan oleh ibunya. Di situ Luki tanya ke ibunya, "Loh Bu, kita mau kemana?" Terus ibunya bilang, "Ini bukan ibu tok yang pergi, kita yang mau pergi." Nah, Luki tanya, "Pergi kemana Bu?" Katanya kamu ini mau ketemu sama kakek dan nenekmu yang ada di Temanggung sana. Terus Luki nyambung, oh berarti kakek dan nenek dari jalur ayah. Terus ibunya bilang, ya sudah ini waktunya, ayo berangkat. Luki kaget di situ, wah ini kok tumben banget. Karena dari kecil sampai dia remaja seperti waktu itu, dia sama sekali nggak pernah ketemu kakek dan nenek dari jalur ayahnya. Waktu itu Luki ini agak nggak percaya. Jadi dia agak sedikit ogah-ogahan, dia nggak terlalu semangat. Diambillah barang secukupnya, mainan-mainan yang dia perlukan dan juga komik-komik yang selalu dia baca diambil, terus dia nunggu orang tuanya selesai berkemas. Kira-kira sekitar jam 8 malam lebih, mobil ayahnya ini mesinnya mulai dinyalakan. Malam itu ayahnya Luki ini nggak bicara sepatah kata pun. Bahkan ayahnya waktu itu nggak bilang bahwa tujuan mereka pergi malam itu adalah menuju ke Temanggung, ke rumah orang tua ayahnya. Tapi ayahnya Luki ini nggak ngomong sedikit pun waktu itu. Dan setelah mesin menyala, ayahnya naik ke kursi kemudi, Luki, kakak dan ibunya mulai naik ke mobil, dan berangkatlah mereka menuju ke Temanggung. Di masa-masa itu, nggak semua orang bisa punya mobil. Jangankan mobil, punya sepeda motor pun juga jarang. Apalagi waktu itu Luki dan keluarga ini tinggalnya di sebuah desa, di mana penduduknya mayoritas petani dan juga pedagang di pasar. Dan di era-era itu jarang sekali ada orang yang punya mobil. Nah, Luki ini beruntung. Keluarga mereka punya mobil, hidupnya juga berkecukupan. Ini dikarenakan ayahnya Luki itu adalah seorang arsitek yang pada saat itu
beliau ini punya banyak proyek. Tapi ya konsekuensinya adalah ketika di masa-masa SD, Lucky jarang banget ketemu ayahnya. Karena ayahnya selalu mengerjakan proyek di luar Jawa. Pernah ayahnya pergi ke Papua, Sulawesi, Sumatera, dan juga terakhir di Kalimantan dan Bali. Dan perginya itu ya untuk waktu yang beberapa lama. Di masa-masa itu kondisi jalan yang dilalui oleh mereka ini nggak seperti yang sekarang. Jalannya itu relatif masih sepi, jarang ada rumah di sepanjang perjalanan itu, dan lampu penerangan jalan juga masih nggak seberapa terang. Lucky ini senang sekali melakukan perjalanan. Dia selalu menikmati setiap perjalanan. Dan ketika mereka bepergian, misalnya ke Gunung Kidul, ke kampung halaman ibunya Lucky itu, Lucky ini nggak pernah tidur selama dalam perjalanan. Karena dia menikmati apa yang dia lihat. Misalnya dia selalu menikmati pemandangan, dia selalu noleh kanan kiri melihat di sekitar jalan. Apalagi ayahnya Lucky itu ketika membawa mobil nggak pernah jalan kenceng. Dan hal ini juga lah yang membuat Lucky akhirnya jadi hafal jalan sedikit-sedikit. Begitupun juga dengan perjalanan mereka kali itu menuju ke Temanggung. Lucky waktu itu ngeliat kakaknya ini sudah tidur di sebelahnya. Ketika dia tengok ke depan, ibunya ternyata juga sudah tidur. Sedangkan ayahnya, beliau nggak bicara sama sekali, ayahnya fokus ngelihat jalan. Mobil mereka waktu itu mulai memasuki jalanan hutan. Kanan dan kiri itu hanya terlihat ladang, hutan-hutan kecil, nggak ada rumah satupun di jalanan ini. Ditambah lagi situasinya itu sepi dan gelap. Lucky waktu itu duduk di samping jendela, dia menatap ke arah luar. Di satu titik tiba-tiba Lucky ngelihat ada sosok kakek tua duduk di pos ronda sendirian. Karena mobil waktu itu melaju dengan kecepatan yang lambat, Lucky bisa ngelihat jelas sosok kakek ini. Jadi sosok kakek ini duduk di pos itu cuma pakai sarung tanpa baju. Dari awal, sejak mobil mereka ini melintas, si kakek ini terus memandang tajam ke arah Lucky dan keluarganya. Awalnya Lucky memerhatikan terus sosok kakek ini. Lama-lama, ada yang aneh dari kakek ini. Jadi mata kakek ini itu agak kemerahan. Anehnya, merahnya itu kayak merah menyala. Terus setelah itu sosok kakek ini berubah jadi asap putih. Nah di situ Lucky ini kaget. Lucky sempat bilang ke ayahnya. Tapi di situ ayahnya ini masih terus diam dan memperhatikan jalan. Nah singkatnya hal ini pun diabaikan oleh Lucky. Mereka pun kemudian mulai memasuki perkampungan di sebuah desa di Temanggung. Jalanan cukup untuk satu mobil. Kanan dan kiri ini hanya ladang dan juga lahan pertanian. Gak lama kemudian dari kejauhan terlihat ada rumah yang agak besar. Di depan rumah itu ada dua obor yang menyala. Nah, mobil ayahnya Lucky ini berhenti persis di depan rumah itu. Di situ ayahnya Lucky ini turun lebih dulu. Beliau langsung masuk ke dalam rumah. Adalah sekitar 5 menitan. Setelah itu ayahnya keluar dari rumah itu, masuk mobil lagi. Mesin mobil dinyalakan. Selanjutnya mereka mulai masuk ke halaman rumah tersebut. Lucky ini sempat berkata dalam batinnya, "Oh, ini rumah kakek dan nenek." Ternyata rumah kakek dan nenek ini besar juga ya. Halamannya itu luas memang. Cukup untuk parkir 8-10 mobil. Belum lagi yang digambarkan oleh Lucky, rumah utamanya itu bangunannya bangunan joglo. Kayunya juga dari kayu jati tua. Dan singkatnya dari situ mereka pun turun dari mobil. Nggak lama kemudian ada sosok laki-laki yang usianya lebih muda dari ayahnya Lucky. Belakangan Lucky tahu bahwa laki-laki itu adalah adik kandung ayahnya. Di situ ibunya Lucky menjelaskan ke Lucky dan juga Mas Hanif, itu Lekdar, itu adiknya ayah. Dan inilah untuk pertama kalinya Lucky bertemu Pak Leknya ini, Pak Lekdar. Mas Hanif itu ternyata pernah bertemu Lekdar dulu ketika Mas Hanif ini masih kecil. Nah, Lucky di situ sempat meraih tangan Lekdar untuk salim. Sebenarnya dia pingin salim, tapi Lekdar itu kayaknya menghindar. Nggak mau tangannya dicium oleh Lucky. Nah, akhirnya Mas Hanif pun juga nggak jadi salim ke Lekdar. Selanjutnya mereka pun masuk ke rumah utama. Rumah ini rumah cuklu tua, seperti yang digambarkan Lucky, bangunannya dari kayu jati tua. Mereka langsung masuk lagi ke dalam. Dan persis mereka berdiri di depan sebuah kamar. Di depan kamar itu ada 2 patung yang terletak di kanan kiri pintu. Nggak tahu patung apa, tapi menurut Lucky, patung ini serem banget. Jadi patung ini seperti perwujudan monster yang serem. Selain itu, ada aroma dupa yang menyengat, dan itu tercium di mana-mana.
Akhirnya masuklah mereka ke dalam kamar tersebut. Nah, di dalam kamar itu ada sosok kakek dan juga nenek. Luki berkata dalam hati, oh ini jadi ini kakek dan nenekku. Ini berarti orang tuanya ayah. Nah, di situ sosok kakeknya Luki ini posisinya itu terbaring di tempat tidur, tapi nggak kayak orang sakit. Maksudnya kakeknya Luki ini tubuhnya dibungkus dengan kain batik, dan kain batik itu dalam keadaan basah. Selain itu ada beberapa macam jajanan pasar yang diletakkan di samping tubuh kakeknya. Nah, jajanan-jajanan pasar ini diletakkan melingkari tubuh kakeknya itu. Dan nggak cuma itu yang dilihat aneh oleh Luki. Jadi persis di bawah tempat tidur kakeknya itu, ada semacam baskom dari bahan logam yang persis diletakkan di bawah ranjang kakeknya itu. Dan baskom ini penuh dengan cairan merah kental. Luki sendiri nggak menyangka bahwa cairan itu ternyata adalah darah babi hutan. Luki baru dapat info belakangan itu. Jadi ibunya sendiri yang cerita soal itu tapi belakangan. Dan ternyata darah babi hutan itu sengaja ditampung di baskom logam dan sengaja diletakkan persis di bawah tempat tidur kakeknya Luki. Menurut kepercayaan yang dianut oleh kakek dan neneknya, hal itu untuk mengambil energi negatif dari tubuh seseorang. Jadi nantinya, mereka percaya bahwa semua energi negatif yang berada dalam diri kakeknya Luki itu ikut menetes di darah babi hutan ini. Nah, pada saat itu, ketika Luki, Mas Hanif, ayah dan ibunya berada di dalam kamar kakeknya, di situ nggak ada respon apapun dari neneknya. Luki sudah menganggap bahwa hal ini aneh. Luki sempat membatin, ini gimana sih? Kok ada anak dan cucunya datang, kok neneknya ini cuma diem, nggak ada respon apapun. Dan memang yang terjadi seperti itu. Neneknya ini cuma diem, seolah cuek dengan kehadiran anak dan cucunya di rumahnya. Sedangkan kakeknya Luki waktu itu ya cuma terbaring di tempat tidur, matanya terpejam, mulutnya itu agak kebuka sedikit, dan kedua tangannya itu bersedekap di dada, tapi bersedekapnya itu aneh. Jadi tangan kakeknya itu bersedekap menyilang, membentuk seperti ini. Gak lama, mereka di dalam kamar itu, Mas Hanif ini sudah gak kerasan. Dia keluar duluan dari kamar, disusullah oleh Luki. Dan sekitar 10 menit kemudian, ibunya Luki lah yang keluar dari kamar. Akhirnya mereka bertiga ini duduk di ruang depan. Nah, ketika mereka bertiga kumpul di ruang depan itu, Mas Hanif ini bilang ke ibunya, "Udah Bu, kita pulang aja Bu. Ngapain kita di sini? Enakan di rumah Eyang Putri." Di situ Mas Hanif sudah mulai nggak nyaman. Dia sudah bilang ke ibunya kalau lebih nyaman di rumah Eyang Putri. Yang dimaksud Eyang Putri ini adalah nenek dari pihak ibu yang rumahnya di Gunung Kidul itu. Nah, ibunya menenangkan mereka semua. Di situ beliau bilang, "Sudah sabar dulu lah, kita ini kan baru datang. Masa iya langsung pulang?" Akhirnya mereka duduk di situ sambil noleh kanan kiri. Nah, situasi di rumah itu memang agak aneh. Dari awal ketika Luki ini datang, dia sudah merasa kalau banyak sekali yang memperhatikan. Selain itu, ada aroma wewangian yang aneh di rumah itu. Dan sekitar hampir setengah jam setelah itu, barulah ayahnya Luki ini keluar dari kamar kakeknya dan kemudian menghampiri mereka. Di situ ayahnya bilang ke Mas Hanif, "Mas, tolong Mas, kamu bacakan Yasin untuk kakek." Nah, mendengar ini, Mas Hanif itu langsung menolak. Dia bilang, "Jangan aku lah ya, Luki aja lah ya. Aku udah nggak nyaman ada di dalam kamar itu." Nah, ketika Luki ini ditunjuk oleh Mas Hanif, Luki bilang, "Enak aja, jangan aku lah. Aku juga males. Lagian kan kakek sama nenek katanya agamanya bukan Islam ya." Nah, nggak lama setelah itu, ayahnya Luki ini minta ke Luki dengan cara memohon supaya Luki ini mau membacakan surat Yasin untuk kakeknya itu. Nah, ketika itulah Luki melihat raut wajah ayahnya. Mata ayahnya itu sembab, raut wajahnya itu sedih banget, itu kelihatan sekali. Dan baru kali itu Luki ngelihat ayahnya sesedih ini. Pada akhirnya Luki pun akhirnya menuruti kemauan ayahnya itu. Ayahnya akhirnya menyerahkan sebuah buku saku tahlil dan surat Yasin, yang di buku itu sudah ada bacaan Latinnya. Dia pun akhirnya masuk lagi ke kamar kakeknya ditemani ayahnya. Pada saat itu di dalam kamar hanya ada kakeknya Luki. Posisi kakeknya itu masih sama, beliau masih terbaring di tempat tidur dengan keadaan mata yang tertutup, mulut agak terbuka sedikit, terus tubuhnya masih terbungkus dengan kain batik yang basah itu. Dan di sekeliling tubuhnya itu juga masih ada jajanan pasar yang diletakkan mengelilingi tubuh kakeknya. Di bawah tempat tidur itu juga masih ada baskom logam yang berisi darah babi tadi.
Luki di situ akhirnya diminta mendekat ke arah kakeknya. Luki pun jalan pelan mendekat ke arah kakeknya, persis di samping kepala kakeknya itu. Dan ketika Luki ini persis berada di samping kakeknya, Luki bisa melihat jelas banyak yang aneh di situ. Luki ngelihat di bagian kening kakeknya itu terdapat semacam tato. Nggak jelas juga gambar tato itu gambar apa. Tapi kalau yang diingat oleh Luki, gambar tatonya itu semacam tapak kaki hewan. Kira-kira semacam itu. Dan di bagian bawah bibirnya ini, itu ada tato lagi semacam gambar taring. Nah, akhirnya ayahnya ini sudah mengomando Luki supaya Luki segera membacakan surat Yasin. Tapi di situ Luki masih ada perasaan takut. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada hawa serem yang mengelilingi Luki. Luki itu langsung merinding luar biasa. Dia takut sesuatu, tapi dia nggak tahu takutnya ini takut apa. Akhirnya mulailah dibuka buku Yasin itu. Sebelum membacakan surat Yasin ini, seperti yang telah diajarkan oleh ustadz di tempat ngajinya itu, bahwa sebelum membacakan ayat suci Al-Quran, dia harus membaca doa ta'awudz dan juga basmalah. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, sebelum akhirnya nanti dia membacakan surat Yasin. Nah, mulailah di situ Luki membaca doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersamaan dengan itu, Luki mendengar ada suara hembusan nafas. Itu suaranya jelas banget terdengar oleh Luki. Langsunglah dari situ Luki menjauh dari kakeknya. Nah, ayahnya Luki ini berbisik. Kenapa? Luki bilang, tadi ada suara orang nafas ya. Udah nggak apa-apa, ayo ayah temenin. Akhirnya di situ Luki melanjutkan lagi bacaan bismillah. Dan pada saat membaca bismillahirrahmanirrahim, ranjang tidur yang ditempati kakeknya ini tiba-tiba bergetar. Jadi kayak ada yang menggoyangkan. Luki pun mundur lagi. Dia bilang ke ayahnya, ya aku takut ya, aku takut ya. Ayahnya bilang lagi, sudah nggak usah takut, kan ada ayah. Udah lanjutkan bacaanmu. Dan dengan perasaan ragu, Luki mulai membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim. Dan pas masuk ke ayat Maliki Yaumiddin, kakeknya Luki ini tiba-tiba ngorok dengan keras. Krok, krok. Luki ngelihat ke arah kakeknya itu, dari mulut kakeknya ini keluar puncratan darah. Disitulah Luki panik, dan dia nggak bisa bertahan lagi. Akhirnya Luki pun lari keluar dari kamar. Begitu ada di ruang depan, Mas Hanif dan juga ibunya Luki ini kaget ngelihat Luki yang ketakutan itu. Luki di situ sudah nggak bisa nahan takutnya, dan ketika ngelihat ibunya, pecahlah tangis Luki ini. Jadi dia nangis sambil dia memeluk ibunya. Saat itu juga Luki ini minta pulang. Dia nggak mau bertahan di rumah itu. Akhirnya mereka semua pun keluar dari rumah itu, dan dalam perjalanan keluar dari desa itu, ayahnya bilang ke Luki, ke kakak dan juga ke ibunya, kita cari penginapan, besok kita balik lagi ke rumah kakek. Urusan ayah belum selesai. Nah, pada saat keputusan ini diambil oleh ayahnya, baik ibunya Luki dan juga Mas Hanif, ini mereka nggak bisa komplain. Mereka tahu bahwa waktu itu ayah mereka ini dalam posisi yang bad mood. Nah, mereka nggak mau membantah pada saat itu. Dan kira-kira setelah 1 jam perjalanan keluar dari desa kakeknya itu, mereka tiba di sebuah penginapan sederhana. Di sana mereka menginap untuk semalam. Luki ini tidur satu kamar dengan kakaknya. Dan sebelum tiba di penginapan ini, dalam perjalanan tadi, Luki itu sudah tidur pulas di dalam mobil. Jadi pas dia keluar dari mobil dan masuk ke penginapan, Luki ini jalannya seponjongan karena dia ngantuk. Dan pas sudah di kamar, Luki ini langsung tidur lelap. Nah, dalam tidurnya itu, Luki ini mimpi. Dia waktu itu berada di rumah kakeknya. Tapi situasinya itu jauh lebih serem. Situasi rumah kakeknya ini gelap. Dan banyak sekali sosok-sosok serem yang berdiri di sudut-sudut rumah kakeknya. Dan gak lama setelah itu, tubuh Luki ini kayak diseret sesuatu. Dan di situ dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Terus akhirnya Luki terseret masuk ke dalam kamar kakeknya. Di dalam kamar kakeknya itu dia melihat sosok kakeknya ini dalam posisi berdiri di atas tempat tidur. Kakeknya ini terbungkus kain batik yang lusuh itu mirip jenazah yang terpocong, tapi area kepalanya ini nggak tertutupi kain batik. Luki ngelihat mata kakeknya ini melotot ke arah Luki. Luki masih nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia makin diseret mendekat ke arah kakeknya. Dan ketika sudah persis berada di bawah kakeknya itu, dari mulut kakeknya itu menyemburkan sesuatu, dan semburan itu langsung muncrat ke arah wajah dan juga tubuhnya Luki. Disitulah Luki baru tahu, ternyata yang disemburkan kakeknya ini adalah darah hewan.
Luki langsung teriak-teriak, tapi dia nggak bisa keluar suaranya. Dan akhirnya dia dibangunkan oleh kakaknya. Pas ketika Luki ini bangun, dia langsung ketakutan. Dia minta diantar ke kamar ayahnya, dia ingin ceritakan mimpinya itu ke ayahnya. Tapi di situ Mas Hanif bilang ke Luki, "Sudahlah, nunggu pagi aja, Dek." Dia tanya jam ke kakaknya itu, "Jam berapa sekarang, Mas?" Katanya waktu itu masih jam 2 dini hari. Nah, selanjutnya, di situ Luki cuma bisa terbaring di tempat tidur. Dia nggak bisa lagi melanjutkan tidur karena dia takut mengalami mimpi yang tadi. Dan kira-kira sekitar 1 jam setelah itu barulah Luki ini bisa ketiduran lagi. Dan nggak lama setelah itu kakaknya ini membangunkan Luki untuk sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, Luki melanjutkan tidur lagi karena dia masih ngantuk. Dan di momen dia tidur lagi itulah Luki ini mimpi. Dia berada lagi di rumah kakeknya itu. Dan sosok-sosok menyeramkan yang tadi dilihat oleh Luki ini masih berdiri semua di depan rumah kakeknya. Pada saat itulah Luki nggak mau lagi mengalami mimpi buruk tersebut. Jadi dia sadar bahwa waktu itu dia mimpi. Akhirnya dia berusaha sebisa mungkin untuk bangun dari mimpinya. Tapi dia nggak bisa. Tubuhnya keseret lagi ke arah rumah kakeknya. Dan untungnya sebelum tubuh Luki ini masuk ke rumah kakeknya itu dia dibangunkan oleh kakaknya. Akhirnya nafas Luki ini tersengal-sengal. Dia bilang lagi ke kakaknya kalau barusan dia mengalami mimpi buruk lagi. Pagi itu, ketika mereka makan pagi bersama keluarga, Luki menceritakan mimpinya itu ke ayahnya. Ayahnya Luki ini cuma bilang ke Luki, "Hari ini kita harus selesaikan tugas kita. Kita harus membacakan surat Yasin untuk kakek. Dan hari ini harus berhasil, apapun yang terjadi harus berhasil." Luki ini sempat bilang ke ayahnya, karena dia menyatakan bahwa dia takut. Apalagi ditambah mimpi buruk yang dialami semalam oleh Luki. Dia bilang ke ayahnya, "Ya, Mas Hanif diajak juga ya membacakan Yasin. Aku takut kalau baca sendirian." Akhirnya ayahnya Luki ini bilang juga ke Mas Hanif, "Mas, kamu nanti ikut ya bacakan surat Yasin untuk kakek. Bantu adikmu." Nah, di situ Mas Hanif ini nggak bisa menolak. Karena mereka semua tahu kondisi ayahnya waktu itu moodnya ini lagi jelek. Dia nggak mau ayahnya ini marah nantinya ketika dilawan. Dan sekitar jam 9 pagi, mereka berangkat lagi ke rumah kakeknya itu, melewati ladang dan juga hutan-hutan kecil. Nggak lama kemudian sampailah mereka di rumah kakeknya. Pagi itu, obor di depan rumah kakek ini masih menyala. Luki sendiri juga nggak tahu kenapa obor itu dibiarkan tetap menyala. Padahal waktu itu sudah siang hari. Mobil pun akhirnya masuk ke halaman rumah kakek dan di depan rumah itu sudah ada leader yang berdiri menunggu kedatangan mereka. Ayahnya Luki langsung meminta kepada Luki dan Mas Hanif untuk segera menuju ke kamar kakeknya. Dan gak lupa, buku saku tahlil dan Yasin mereka bawa ke dalam. Dan di dalam kamar, lagi-lagi di situ neneknya Luki ini gak ada di dalam kamar. Jadi yang mereka lihat adalah kakeknya Luki masih terbaring di tempat tidur dan semuanya masih sama seperti kemarin. Di situ masih ada jajanan pasar, masih ada baskom di bawah tempat tidur kakeknya. Semua posisinya masih sama. Luki dan Mas Hanif ini akhirnya mendekat ke arah kakeknya. Dan karena waktu itu situasinya ini siang hari, ruangan kamar kakeknya ini jadi lebih terang. Ada cahaya sinar matahari yang masuk dari genteng kaca persis di atas tempat tidur kakeknya. Dan kali itu, Luki ngelihat wajah kakeknya ini semakin aneh. Karena waktu itu raut wajah kakeknya ini tersinari oleh cahaya matahari. Wajahnya itu kelihatan pucat banget, bibirnya membiru. Waktu itu Luki teringat dengan salah satu tetangganya yang rumahnya itu ada di dekat rumahnya Luki. Nama tetangganya itu Mbah Jangger. Mbah Jangger ini adalah seorang seniman tari dan juga seniman topeng. Di usia tuanya, Mbah Jangger ini gak banyak manggung. Dia lebih senang mengajari anak-anak di rumahnya untuk menari topeng. Dan saking dekatnya Mbah Jangger dengan anak-anak ini, sampai ketika Mbah Jangger itu meninggal, mereka semua sedih dan merasa kehilangan Mbah Jangger. Nah, di momen jenazah Mbah Jangger sebelum dimakamkan, anak-anak ini mendapat kesempatan untuk mencium kening Mbah Jangger sebagai salam perpisahan dengan Mbah Jangger. Jadi di situ semua anak-anak termasuk salah satunya Luki ini masuk ke dalam kamar Mbah Jangger. Disitulah Luki melihat wajah Mbah Jangger itu pucat, bibirnya membiru, tubuhnya pun juga terasa agak dingin. Dan Luki ini ingat betul tampilan Mbah Jangger saat itu. Jadi ketika ngeliat sosok kakeknya dengan tampilan yang seperti itu, Luki jadi teringat jenazah Mbah Jangger. Di situ Luki langsung melayang-layang pikirannya.
Dalam hatinya dia berkata, apa iya kakek ini sudah meninggal? Dia akhirnya bisik-bisik ke Mas Hanif, Mas, coba kamu pegang badannya kakek, Mas. Waktu itu Mas Hanif ini nggak mau megang. Dan belum sempat Luki megang tubuh kakeknya itu, ayahnya bilang, ayo Mas, bacakan surat Yasinnya. Nah, akhirnya di situ Luki dan Mas Hanif ini mulai membacakan bacaannya itu dengan kalimat ta'awudz lebih dulu, dilanjutkan dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah. Di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah, tiba-tiba Luki dan Mas Hanif ini mendengar ada suara desahan nafas. Dan Mas Hanif yang tadinya itu berdiri persis di samping kepala kakeknya itu jadi agak mundur setelah mendengar suara desahan nafas itu. Luki di sini masih terus membacakan Al-Fatihah, dan begitu sampai pada kalimat walad dolin, mereka dengar ada suara ngorok yang keras dari kakeknya. Krok, krok. Jadi kayak yang dilihat di mimpinya Luki. Dari mulut kakeknya itu mengeluarkan puncratan darah. Di situ Mas Hanif dan Luki ini menghindar. Ayahnya ini langsung membasuh puncratan darah yang keluar dari mulut kakeknya itu sambil beliau bilang ke Mas Hanif dan Luki, ayo Mas, terus bacakan lagi. Mulailah dari situ mereka membacakan lagi surat Yasin. Dan pada saat surat Yasin ini dibacakan, situasinya itu langsung berubah. Jadi kondisinya itu persis kayak di film-film. Cuaca yang tadinya itu cerah, panas matahari dan cahaya matahari ini bisa masuk sampai ke dalam kamar. Itu tiba-tiba ketika dibacakan surat Yasin ini dari ayat pertama sampai ayat kelima, cuaca itu langsung berubah jadi mendung gelap. Tiba-tiba kilat ini menyambar-nyambar. Luki dan Mas Hanif menyadari bahwa ini hal yang nggak masuk akal. Tapi waktu itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak lama setelah itu, sang nenek dan juga Lekdar ini masuk ke dalam kamar. Neneknya waktu itu marah-marah ke ayahnya Luki. Di situ neneknya ini sambil teriak ke ayahnya Luki dengan bahasa Jawa yang kira-kira artinya, kamu itu anak kurang ajar, nggak menghormati kepercayaan yang dianut bapakmu sendiri. Bapakmu ini punya ajaran sendiri. Sudah dibilang, nggak usah pakai cara gini-ginian. Sudah sana, kalian keluar semua. Metu kabeh, metu. Nah, saking kencengnya suara neneknya itu, Luki ini langsung lari keluar kamar dan langsung menghampiri ibunya. Ketika tahu bahwa sang nenek barusan teriak-teriak di depan Luki dan Mas Hanif, ibunya Luki ini nggak terima. Akhirnya di situ ibunya Luki ini bilang ke neneknya Luki, ibu itu ya dari dulu masih aja kayak gitu. Ibu boleh marah-marah, tapi jangan di depan anak-anak saya. Harusnya ibu itu bersyukur saya dan Mas Papua itu mau datang ke sini. Masih menganggap kalian ini keluarga. Tapi kalau diperlakukan seperti ini, saya juga muak. Saya nggak butuh kalian. Nah, di situ Luki dan Mas Hanif akhirnya ditarik keluar rumah oleh ibunya. Mereka langsung disuruh masuk ke dalam mobil. Sedangkan ayahnya Luki ini masih berada di dalam rumah kakek. Dan kira-kira setelah 5 menit kemudian, barulah ayahnya ini keluar dan langsung masuk dalam mobil. Mesin mobil dinyalakan dan mereka pun pergi dari rumah itu. Dalam perjalanannya itu, ayahnya ini diam terus, nggak ngomong apapun. Jadi nggak ada obrolan di situ. Tapi Luki bisa ngelihat dari spion tengah, ayahnya ini terus meneteskan air mata. Dan beberapa kali air matanya itu diusap dengan tangannya. Dan kira-kira setelah 2 jam perjalanan, mereka ini berhenti di sebuah warung makan. Di sana mereka makan siang dan istirahat sebentar. Dan setelah mereka makan, mereka masih istirahat di tempat makan itu. Disinilah ibunya Luki ini kemudian bilang ke ayahnya Luki, udah kan ya, persis kan ya seperti yang tak bayangkan. Persis seperti yang ibu bilang sebelumnya. Lebih baik kita nggak usah datang. Kejadiannya persis seperti yang aku bilang. Nah, di situ ayahnya Luki ini cuma diem, nggak menanggapi pernyataan dari ibunya. Nggak lama kemudian ibunya Luki menyampaikan lagi, udah sekarang ayah bicara jujur aja sama anak-anak soal kakek. Sudah nggak usah disembunyikan lagi ya. Luki dan Hanif dari situ langsung penasaran, ini kira-kira apa hal yang disembunyikan oleh ayahnya. Tiba-tiba di situ situasinya jadi hening. Mereka semua diem. Dan nggak lama setelah itu ayahnya barulah mulai bercerita. Dan cerita dari ayahnya inilah yang akhirnya membuat Luki dan juga Mas Hanif ini kaget. Di situ mereka nggak percaya dan juga merasa heran. Jadi ternyata seperti ini, ayahnya Luki ini baru mulai bercerita. Jadi ayahnya Luki ini kan namanya Prapto. Kakeknya Luki ini kita sebut namanya Mbah Ronggo Waskito. Neneknya namanya Mbah Sumiran. Dari sejak Prapto kecil, Mbah Ronggo itu sudah menganut aliran kepercayaan dia sendiri.
Prapto ketika di masa kecil itu nggak tahu dari mana Mbah Ronggo mempelajari aliran kepercayaan itu. Yang jelas, menurut orang-orang yang tinggal di rumah sekitar, aliran kepercayaan yang dianut oleh Mbah Ronggo ini sangat nyeleneh. Tapi karena Mbah Ronggo itu adalah orang yang cukup punya kuasa di area sana, jadi masyarakat sekitar juga nggak pernah meluruskan praktek nyeleneh dari Mbah Ronggo dan juga Mbah Sumiran. Jadi sudah sejak dari kecil, Prapto dan juga adiknya, Dar itu, ikut juga menjalankan aliran kepercayaan ini. Di situ Prapto juga harus mengikuti semua ritual yang harus dilakukan setiap hari dan juga pada hari-hari tertentu menurut hitungan mereka. Seingat Prapto, dari sejak dia kecil, nggak banyak orang-orang atau teman dekat dari Mbah Ronggo yang juga melakukan ritual ini. Umumnya, teman-teman dekat Mbah Ronggo, mereka punya agama-agama mereka sendiri yang umum dianut oleh masyarakat sekitar. Ya seperti contohnya waktu itu teman-teman Mbah Ronggo ini ya mereka menganut ajaran Islam. Jadi sejak kecil, Prapto itu lebih senang bergaul dengan teman-temannya di musola di area kampungnya itu. Musola ini letaknya agak jauh dari rumah Prapto, tapi meskipun jauh, Prapto lebih suka berada di sana. Sempat ketika Prapto belajar ngaji di musola itu, salah satu ustadz di sana ini merasa takut ketika mengajarkan ngaji kepada Prapto. Si ustadz ini takut kalau sampai Mbah Ronggo tahu bahwa Prapto ini belajar ngaji, tentu Mbah Ronggo akan memarahi ustadz tersebut. Nah, untuk cerita Prapto di masa kecil dan juga cerita tentang ritual-ritual yang sempat dia jalani bersama Mbah Ronggo dan juga Mbah Sumiran, Luki di sini menyampaikan bahwa dia masih belum bisa menceritakannya secara utuh. Mungkin setelah cerita ini tayang dan kalau ayahnya mengizinkan, dia akan menceritakan bagian itu. Jadi pada cerita ini kita akan loncat ketika Prapto duduk di bangku SMA. Dan ketika Prapto duduk di bangku SMA, dia sering kali bertanya kepada guru agama Islam di sekolahnya. Gurunya ini bernama Pak Derajat. Bagi Prapto, waktu itu Pak Derajat ini orangnya enak sekali diajak ngobrol. Beliau nggak terlalu menggurui, dan dari Pak Derajat ini juga lah akhirnya Prapto kemudian bersahadat. Dia memantapkan hati untuk memeluk Islam. Dan karena selama Prapto mengikuti praktek aliran kepercayaan yang dianut Mbah Ronggo dan Mbah Sumiran, orang tuanya itu, Prapto merasa selalu tidak tenang, dia selalu merasa tertarik dengan Islam, akhirnya dia pun mulai belajar Islam dan masuk Islam. Tapi hal itu tidak terjadi dengan Dar, adiknya Prapto. Dar waktu itu masih nyaman dengan aliran kepercayaannya itu. Dia masih terus bersemangat menjalani ritual-ritual bersama Mbah Ronggo dan juga Mbah Sumiran, orang tuanya. 2 hari setelah Prapto bersahadat, Prapto memberanikan diri menyampaikan hal ini kepada ayahnya, Mbah Ronggo. Ketika menyampaikan hal tersebut, di situ juga ada ibunya, Mbah Sumiran, dan juga ada adiknya Prapto, Dar. Ibu dan adiknya Prapto ini marah. Bahkan waktu itu Dar sudah mengambil parang dan sudah mau menebas leher Prapto. Tapi untungnya hal itu berhasil dihalangi oleh Mbah Ronggo. Mbah Ronggo saat itu nggak banyak bicara. Beliau cuma bilang ke Prapto, "Ya wis, mulai saiki kue ora tak anggap anak, metu tekan omahku." Itulah kata Mbah Ronggo kepada Prapto, "Ya sudah, mulai sekarang kamu bukan lagi anakku, keluar sekarang dari rumahku." Dan selanjutnya Prapto pun pergi dari rumah. Prapto langsung pergi ke rumah salah satu pakdenya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sana, Prapto akhirnya mondok di sebuah pondok pesantren selama 2 tahun, dan setelah lulus dari pondok, Prapto melanjutkan kuliah jurusan arsitektur dan juga di luar jam kuliahnya itu dia membantu pakdenya berjualan di pasar. Dan ketika usia Prapto 25 tahun, ketika waktu itu Prapto juga sudah lulus kuliah, dia dikenalkan dengan salah satu anak tetangga pakdenya di daerah Gunung Kidul sana. Nah, pada saat itulah pertemuan antara ayah dan ibunya Luki ini terjadi. Dan setelah saling mengenal satu sama lain sekitar hampir 5 bulanan lebih, nggak lama setelah itu mereka pun menikah. Ayah dan ibunya Luki pun berumah tangga hingga pada akhirnya lahirlah Luki dan Mas Hanif. Dan singkatnya, sejak keluar dari rumahnya itu, Prapto nggak pernah lagi berkunjung ke rumahnya. Sampai pada suatu ketika, ada salah satu tetangganya ini yang sengaja datang ke rumah Prapto untuk memberi kabar ke Pak Prapto bahwa Mbah Ronggo waktu itu sedang mencari Pak Prapto. Kata tetangganya ini, sudah lama Mbah Ronggo itu memaafkan Pak Prapto. Dan Mbah Ronggo ini menyatakan bahwa beliau menginginkan Prapto kembali ke rumah. Tapi memang waktu itu, Mbah Sumiran dan juga Lek Dar ini masih nggak mau Prapto pulang ke rumah.
Dan hal itu terjadi ketika Luki masih berusia sekitar 5 tahunan. Dan beberapa tahun berlalu, Pak Prapto waktu itu sibuk mengerjakan proyek di luar kota. Tiba-tiba ketika Pak Prapto ada di rumah, salah satu tetangga dari kampung halamannya itu datang ke rumah. Beliau di situ menyampaikan bahwa Mbah Ronggo sudah meninggal dunia. Dan sebelum meninggalnya, Mbah Ronggo ini sudah berpesan kepada Mbah Sumiran dan juga ke Lekdar. Beliau juga berpesan kepada tetangga-tetangganya bahwa di situ Mbah Ronggo menyampaikan beliau ingin bersahadat dan kepingin sahadatnya itu disaksikan oleh anaknya, Prapto. Tapi belum sempat hal ini tersampaikan ke Prapto, Mbah Ronggo sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Dan pada akhirnya ketika Mbah Ronggo meninggal, jenazah Mbah Ronggo ini masih diproses dengan ritual aliran kepercayaan yang pernah dia anut. Mbah Sumiran dan juga Lekdar ini masih tetap bersikeras bahwa Mbah Ronggo harus diurus jenazahnya sesuai dengan tatanan kepercayaan yang mereka anut. Di situ Mbah Sumiran dan Lekdar ini nggak peduli, meskipun pada saat-saat terakhir Mbah Ronggo sempat pingin masuk Islam dan pingin bersahadat disaksikan oleh Prapto. Tapi di situ Mbah Sumiran dan Lekdar tetap menganggap bahwa jenazah Mbah Ronggo ini masih milik sekte mereka. Dan itulah yang terjadi. Ketika Luki, Mas Hanif, ayah dan juga ibunya berkunjung ke rumah kakeknya, Luki dan juga Mas Hanif ini taunya waktu itu Mbah Ronggo ini cuma sakit, bukan meninggal. Jadi di situ hanya ayah dan ibunya Luki yang tahu hal sebenarnya bahwa Mbah Ronggo ini sebenarnya sudah meninggal. Dan menurut kepercayaan yang Mbah Sumiran dan Lekdar anut ini, orang yang meninggal dalam kepercayaan mereka itu harus dibiarkan dulu selama 3 hari sebelum jenazahnya nanti benar-benar dibakar. Dan selama 3 hari itu, jenazahnya ini harus tetap di tempat tidur. Setiap hari harus disediakan jajanan-jajanan pasar. Karena mereka percaya jenazah itu nanti akan mencicipi jajanan pasar yang mereka sediakan. Lalu kemudian di situ juga disediakan darah babi yang diletakkan di baskom dari bahan logam. Mereka percaya energi-energi negatif yang ada dalam tubuh jenazah itu tidak akan ikut ke alam nirwana karena sudah menetes ke dalam darah babi itu. Dan ketika mendengar cerita ini dari ayahnya, baik Luki dan juga Mas Hanif jadi benar-benar kaget. Mereka memastikan lagi ke ayahnya. Di situ Mas Hanif tanya, maksudnya ayah, Mbah Ronggo itu sudah meninggal, kakek itu sudah meninggal. Jadi yang di kamar itu jenazahnya kakek. Nah ibunya Luki mengiyakan, beliau menganggukkan kepala. Terus Mas Hanif ini bilang lagi ke ayah dan ibunya, dari awal aku itu sebenarnya sudah curiga Bu. Begitu masuk ke dalam kamar kakek, ada bau yang nggak sedap, jadi kayak bau bangkai. Ini yang dirasakan oleh Mas Hanif. Ditambah lagi pas ngelihat wajah kakeknya itu, wajah kakeknya ini kelihatan pucet. Bibirnya pun juga sudah membiru kayak mayat. Nah, Luki akhirnya juga menambahkan. Dia bilang juga ke ayah dan ibunya. Jadi ketika Luki ini ngeliat kakeknya di kamar, dia langsung teringat dengan jenazah Mbah Jangger. Dari situ Luki sudah curiga bahwa kakeknya ini, Mbah Ronggo ini sudah jadi jenazah. Akhirnya di situ giliran ibunya Luki yang bicara. Ibunya Luki menjelaskan. Jadi pada saat mereka datang ke rumah Mbah Ronggo, ayahnya Luki itu ternyata bersikeras supaya jenazah Mbah Ronggo dibacakan kalimat suci Al-Quran dan juga dibacakan surat Yasin. Dan pada akhirnya nanti jenazah dari Mbah Ronggo itu disemayamkan dalam syariat Islam. Tapi ketika ada hal yang nggak terduga itu terjadi, yang semuanya akhirnya menjadi berantakan, sampai pada akhirnya Mbah Sumiran mengusir mereka semua. Akhirnya niat ayahnya Luki untuk membacakan surat Yasin dan mengurus jenazah Mbah Ronggo dengan syariat Islam, ini semua akhirnya terbengkalai, ini semua akhirnya batal. Dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Kira-kira 2 hari kemudian ketika mereka berada di rumah mereka di Boyolali, ayahnya Luki itu mendapat kabar dari salah satu tetangga di sana, bahwa pada hari itu jenazah Mbah Ronggo dibakar di belakang rumahnya. Tapi nggak tahu adakah hubungannya atau enggak dengan kematian Mbah Ronggo dan dengan dibakarnya jenazah Mbah Ronggo waktu itu. Jadi ceritanya sore itu, bersamaan dengan ayahnya Luki yang mendapat kabar bahwa jenazah Mbah Ronggo ini sudah dibakar, seisi rumah Luki itu tiba-tiba tercium aroma rambut dan juga kulit yang terbakar. Dan baunya itu benar-benar menyengat, sampai sekitar 10 menitan bau itu terasa. Dan pada saat mencium aroma itu, seisi rumah ini jadi panik. Sampai-sampai waktu itu Mas Hanif langsung menyemprotkan semprotan serangga ke semua sudut rumah untuk menghilangkan baunya.
Tapi hal ini nggak berhasil. Dan akhirnya setelah 10 menitan, barulah bau ini menghilang dengan sendirinya. Dan keesokan harinya, malam itu, ayahnya Luki ini mengalami kejadian mistis. Ceritanya selepas beliau merawat tanaman di halaman belakang rumahnya, ketika beliau mau masuk ke rumah, tiba-tiba ayahnya Luki ini terjatuh. Gak tahu waktu itu berapa lama ayahnya Luki terjatuh di situ, karena seisi rumah kebetulan gak ada yang posisinya di belakang. Dan kira-kira pas adzan maghrib, ketika Mas Hanif ini mau ke belakang, Mas Hanif melihat ayahnya tergeletak di situ. Langsunglah Mas Hanif teriak-teriak manggil Luki, dan setelah dibopong masuk ke kamar, gak lama kemudian ayahnya pun sadar. Di situ akhirnya ayahnya Luki ini cerita. Tadi ketika beliau mau masuk rumah, ayahnya Luki itu ngeliat ada sosok Mbah Ronggo berdiri di depan rumah pintu belakang. Kondisi Mbah Ronggo itu seluruh tubuhnya gosong. Tapi di situ ayahnya Luki ini masih bisa mengenali wajah Mbah Ronggo. Disitulah akhirnya ayahnya Luki ini kaget dan langsung jatuh pingsan. Malam harinya, giliran Mas Hanif yang didatangi oleh sosok Mbah Ronggo. Dalam tidurnya, Mas Hanif ini merasakan kamarnya itu terasa panas banget kayak terbakar. Akhirnya di situ Mas Hanif pun kebangun. Dan pas ketika dia bangun, dia melihat seluruh kamarnya ini benar-benar kebakar. Jadi di situ api semua. Mas Hanif ini panik, dia teriak-teriak. Dan saking panik ya, dia nggak bisa nyari pintu kamar. Yang dirasakan Mas Hanif itu pintu kamar ini kayak benar-benar hilang. Dan di situasi inilah Mas Hanif ngelihat ada sosok Mbah Ronggo itu duduk jongkok di pojokan kamar. Tubuh Mbah Ronggo itu terbungkus kain batik, wajahnya gosong bekas terbakar. Nah di situ, sosok Mbah Ronggo ini diam terus di situ sambil memandang ke arah Hanif. Nah tiba-tiba Hanif ini dengar ada yang membentak ke arah Hanif. Jadi Hanif ini diteriakin namanya, Hanif! Langsunglah di situ Hanif buka mata. Anehnya, ketika Hanif ini buka mata, posisi Hanif ini berdiri. Dia nggak terbaring di tempat tidur. Akhirnya di situ Hanif ngelihat di sekeliling kamarnya ini normal lagi. Nggak ada bekas kebakaran atau asap. Langsunglah dari situ Hanif keluar, dia ambil wudhu, dan nggak lama kemudian Hanif tidur lagi. Pokoknya setelah meninggalnya Mbah Ronggo dan setelah dibakar jenazahnya itu, situasi di rumah ini jadi aneh. Sering banget lampu rumah itu mati sendiri. Sering juga barang-barang mereka itu hilang untuk sementara waktu, terus beberapa hari kemudian barang ini muncul lagi. Hal ini mereka alami terus sampai kira-kira hampir sekitar 2 tahunan. Memang hal-hal mistis atau kejadian mistis ini nggak mereka alami setiap malam. Kira-kira sebulan itu adalah sekitar minimal 1 kali kejadian ini terjadi. Dan kira-kira 2 tahun lebih berlalu semenjak Mbah Ronggo itu meninggal, tetangga ayahnya Luki ini datang lagi ke rumah. Di situ beliau menyampaikan kabar tentang Mbah Sumiran yang sedang sakit. Dan sakit yang dialami Mbah Sumiran itu terkesan aneh. Di situ tetangga dari Mbah Sumiran ini juga menjelaskan kepada ayahnya Luki. Sang tetangga ini bilang bahwa baiknya ayahnya Luki itu segera menjenguk Mbah Sumiran. Karena kondisi Lekdar itu juga sering nggak stabil. Kata beliau ini, Lekdar itu sering bertingkah aneh. Dan kelakuannya itu sering membahayakan orang lain. Dari situlah Lekdar juga sudah nggak bisa lagi merawat Mbah Sumiran. Bahkan sempat pada satu momen, Lekdar ini pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena waktu itu Lekdar hampir pernah mencelakai anak usia 7 tahun. Yang tinggalnya ini nggak jauh dari rumah Lekdar. Dan di episode selanjutnya, kita akan menceritakan tentang kelanjutan cerita Lekdar dan juga Mbah Sumiran. Dan kita semua berharap cerita ini nanti bisa mendapat feedback bagus dari teman-teman semua. Dan semoga setelah nonton tayangan ini nanti, Pak Prapto bisa mengizinkan Luki untuk menceritakan kisah Pak Prapto di masa di mana beliau sempat menjalani ritual-ritual aneh bersama Mbah Ronggo, Mbah Sumiran, dan juga Lekdar. Dan kalau teman-teman setuju, kita ramaikan di kolom komentar supaya nantinya Pak Prapto bersedia mengizinkan cerita di bagian masa kecilnya itu diceritakan di episode yang lain. Jadi cerita ini kami akhiri sampai di sini dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.